Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sobat guys yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang saya cintai, yang saya hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sobat guys, di video kali ini saya hanya ingin menyampaikan dan saya ingin mengucapkan atas keberhasilannya Bung Imaduddin dan juga Bung Haji Romai Ramadan kawan-kawannya, antek-anteknya sobat guys. Saya ucapkan selamat atas keberhasilannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sahabat guys, atas tesisnya Ki Imad ya dan juga para pendukungnya, mereka itu berhasil sehingga polemik nasab ini menjadi trending topik nomor satu sahabat guys ya, di antara berita-berita lainnya. Luar biasa. Ini seperti pengalihan isu ya sahabat guys ya. Polemik nasab ini seperti pengalihan isu. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya setiap membuka handphone, membuka berita-berita sahabat guys, yang muncul itu apa? Nasab dan polemik nasab sahabat guys. Sehingga berita-berita yang lain itu tertutupi oleh masalah polemik nasab ini. Di handphone saya, di handphone teman-teman saya, di kawan-kawan saya itu sama sahabat guys. Yang muncul itu adalah polemik nasab. Makanya saya katakan selamat atas keberhasilannya gitu ya. Sehingga menjadi polemik nasab ini menjadi isu ataupun berita trending topik terus menerus sahabat guys, sekian lama gitu kan. Sehingga kita itu kehilangan berita-berita yang sedang ramai di negeri ini. Allahu Akbar. Karena sahabat guys, baru-baru ini ya, di hari Jumat ini itu ada berita yang sangat luar biasa, berita besar sahabat guys ya, tentang demo ya. Kita ketinggalan berita tentang masalah itu gara-gara polemik nasab. Kita ketinggalan sahabat guys. Sampai-sampai saya itu tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terjadi demo besar seperti itu para mahasiswa. Allahu Akbar. Udahlah ya, untuk para penyimak polemik nasab, udah skip, berhenti gitu ya tentang masalah itu. Kita perhatikan aja tentang berita-berita mengenai kemajuan kelangsungan negara Republik Indonesia ini. Tentang masalah nasab itu apa pentingnya? Gak ada pentingnya sama sekali sahabat guys ya. Gak ada manfaatnya untuk kelangsungan kemajuan negara Republik Indonesia ini, untuk masa depan anak cucu kita ke depannya di negara Republik Indonesia ini. Gak ada sahabat guys, sama sekali gak ada. Adapun yang mengatakan bahwasanya para habaib itu mendoktrin ya, mereka itu ingin dijadikan raja, ingin menjajah negara Republik Indonesia ini, mana buktinya? Gak ada sama sekali sahabat guys. Justru yang harus kita perhatikan itu para pemimpin kita, para pemerintah kita, bagaimana mereka itu memimpin negeri kita. Jangan sampai kita itu kecolongan, jangan sampai kita itu kehilangan berita-berita fakta gitu sahabat guys ya. Allahu Akbar. Karena luar biasa ini, hebat sekali ya Imaduddin dan kawan-kawannya mengenai polemik nasab ini, sehingga menutupi berita-berita yang lain. Luar biasa, makanya saya katakan selamat atas keberhasilannya sahabat guys ya. Allahu Akbar. Entahlah bagaimana tujuannya, apa tujuannya gitu kan. Entahkah mereka itu bersekongkol ataupun tidak dengan para orang yang berkepentingan gitu kan. Wallahu a'lam. Namun mereka itu memang tidak ada gitu ya, tidak ada kesekongkolan. Itu mereka itu hanya ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia, jangan sampai gitu kan didoktrin, jangan sampai diperbudak. Mana bukti perbudakannya? Nggak ada sama sekali sahabat guys ya. Hati-hati sahabat guys ya. Ini seperti pengalihan isu, karena dari awal disimak tentang polemik nasab ini, saya perhatikan gitu kan, Ki Imad dan kawan-kawannya itu nggak pernah membahas tentang masalah yang terjadi di negeri ini yang merugikan negara Republik Indonesia ini. Nggak pernah sahabat guys. Saya simak nasab aja yang dibahasnya itu ya. Kalau ulama-ulama yang lain gitu kan, seperti ulama-ulama yang yang bersama dengan para habaib, mereka itu memperhatikan negara Republik Indonesia ini, mereka memperhatikan pemimpin kita, bagaimana mereka memimpin negeri ini. Itu luar biasa sahabat guys ya. Itu demi kita, untuk kita sebagai rakyatnya. Tapi Imad ini apa mana? Nggak ada sahabat guys. Pernahkah dia itu membahas tentang kasus 271 triliun itu? Nggak pernah sahabat guys. Apakah membahas tentang masalah kasus Ferdi Sambo? Nggak pernah sama sekali. Ataukah membahas tentang masalah pemerintah yang zolim, pemerintah yang tidak sayang kepada rakyatnya, tidak menghargai rakyatnya, tidak mencintai rakyatnya? Apakah pernah? Gak pernah sahabat guys. Astagfirullahaladzim. Yang ada apa? Tentang nasab aja, nasab yang digelutinya sahabat guys.
Aduh, ini kacau sahabat guys ya. Hati-hati. Kita itu jangan terbawa arus terus-terusan. Kita perhatikan ya bagaimana kelangsungan Republik Indonesia ini, bagaimana kepemimpinan para pemerintah kita kepada kita, sahabat guys. Perhatikan itu. Karena memperhatikan polemik nasab ini nggak ada untungnya untuk kita, nggak ada untungnya, sehingga kita itu kehilangan berita gitu kan, berita apa namanya yang penting itu terlewatkan, tertutupi oleh polemik nasab ini. Allahu Akbar. Entahlah sahabat guys, feeling saya ke depannya negara Republik Indonesia ini akan kacau balau sahabat guys ya. Bukan saya ini peramal, bukan saya dukun sahabat guys. Saya ini bukan dukun ya. Bukan peramal, bukan ahli apa namanya eh, penerawangan, bukan. Namun feeling saya sahabat guys ya, ini akan terjadi apa namanya tuh eh, kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Akan terjadi huru-hara yang sangat besar. Namun saya pribadi ya, mungkin semuanya nggak mau ya di negara ini terjadi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan tidak ada lah. Namun feeling saya seperti itu, sahabat guys ya. Kenapa? Ketika saya lihat gara-gara polemik nasab ini yang terjadi, para kiai, para ulama, para ustadz itu saling bermusuhan, saling berpecah belah, ya, saling adu argumen, saling apa namanya tuh, saling singgung gitu. Astagfirullahaladzim. Dampaknya yang terjadi, saya pun terkena dampaknya sahabat guys, gara-gara polemik nasab ini. Saya dengan para ustadz ya, dengan kiai, saya itu yang tadinya dekat, akrob ya, dekat, sekarang itu menjadi renggang. Karena apa? Kiai itu sepakat dengan Ki Imad, saya tidak sepakat dengan Ki Imad, menjadi terpecah sahabat guys. Yang tadinya akrab sekarang menjadi cuek gitu kan, ketika ditanya nggak mau jawab. Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara dampaknya polemik nasab seperti ini sahabat guys, perpecahan. Makanya dari ustadz-ustadznya, dari kiai-kiainya, dari ulama-ulamanya pun udah mulai renggang, terpecah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa? Nasab. Apa sih pentingnya polemik nasab ini? Gak ada untungnya, gak ada. Apakah bisa memajukan negara Republik Indonesia ini? Apakah bisa membangun negara ini dengan pembahasan polemik nasab itu? Enggak sama sekali. Wah, itu kan para habaib itu dawir. Wah, para habaib itu kan apa namanya tuh memperbudak masyarakat ya. Ataupun para habaib itu ingin dirajakan gitu, ingin diagungkan. Aduh, itu orang yang hatinya iri dengki kepada yang disebut itu sahabat guys, iri dengki, hasud ya, panas, ingin seperti itu tapi tidak bisa. Padahal alangkah baiknya biarkanlah orang lain bagaimana, seperti apa tujuannya gitu kan. Itu hanya pandangan kita. Kita itu hanya saling menyangka. Sangkaan kita kan kepada orang lain seperti itu. Tapi orang lain itu belum tentu seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita pikirkan. Yang seperti kita sangka belum tentu sahabat guys ya. Gara-gara polemik nasab ini, saya dengan Pak Ustadz gitu kan, dengan Kiai renggang ketika bertemu, nggak nanya, memalingkan muka aja gitu. Astagfirullahaladzim. Dengan para habaib yang tadinya saya dekat sekarang renggang sahabat guys, gara-gara polemik nasab ini. Makanya saya katakan selamat atas keberhasilannya Bung Imaduddin atas tesisnya ya, sehingga bisa menenggelamkan berita-berita ya, sehingga polemik nasab ini menenggelamkan isu-isu yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Karena trending topik sahabat guys, melambung terus, rame terus ya, penontonnya banyak terus dalam masalah polemik nasab ini. Allahu Akbar. Kita hati-hati sahabat guys ya, kita tetap istiqomah, jangan sampai apa namanya kita terbawa arus ya, terbawa arus, saling mencaci, saling merendahkan, saling menghinakan, saling memojokkan, saling apa kata-katai gitu kan, mukibin lah, mukibul lah, apalah gitu ya. Jangan seperti itu. Ini urusannya panjang, hakul adami ini, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sahabat guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jika saya salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua sahabat guys ya. Mungkin sekian dari saya. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.